Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Sahabat beriman, di video kali ini saya akan membagikan keutamaan membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada waktu malam. Namun sebelum itu saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka ia akan diberi kecukupan. Sebagian ulama ada yang mengatakan ia dijauhkan dari gangguan setan. Ada juga yang mengatakan ia dijauhkan dari penyakit. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa dua ayat tersebut sudah mencukupi dari sholat malam. Disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatil kafatah." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada waktu malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Para ulama menyebutkan bahwa siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya, dan juga ia akan dijauhkan dari kejelekan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dengan membaca ayat tersebut imannya akan diperbaharui, karena di dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut bisa sebagai pengganti dari berbagai zikir, karena di dalamnya sudah terdapat doa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Al-Qadiyat menyatakan bahwa makna hadis bisa jadi dengan membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah akan mencukupkan dari sholat malam, atau orang yang membacanya dinilai menggantungkan hatinya pada Al-Quran, atau bisa dimaknai terlindungi dari gangguan setan dengan membaca ayat tersebut, atau bisa jadi dengan membaca dua ayat tersebut akan mendapatkan pahala yang besar, karena di dalamnya ada pelajaran tentang keimanan, kepasrahan diri, penghambaan pada Allah, dan berisi pula doa kebaikan dunia dan akhirat. Imam Nawawi sendiri menyatakan bahwa maksud dari memberi kecukupan padanya menurut sebagian ulama adalah ia sudah dicukupkan dari sholat malam. Maksudnya itu sudah pengganti sholat malam. Ada juga ulama yang menyampaikan makna bahwa ia dijauhkan dari gangguan setan atau dijauhkan dari segala macam penyakit. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang keutamaan dua ayat tersebut ketika dibaca di malam hari.
Ketahuilah, kedua ayat ini jika dibaca di malam hari, maka akan diberi kecukupan. Yang dimaksud diberi kecukupan di sini adalah dijaga dan diperintahkan oleh Allah, juga diperhatikan dalam doa, karena dalam ayat tersebut terdapat doa untuk maslahat dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa mengamalkan untuk membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini mulai dari malam ini. Semoga kita meraih kebaikan dan keberkahan. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.